Tentara Nasional Indonesia lagi-lagi menuai sorotan setelah kematian prajurit 2 Lucky Cepril Saputronamo yang diduga disiksa oleh para seniornya selama berhari-hari hingga tewas. Lantas seperti apa perkembangan terkini kasus ini dan mengapa kasus kekerasan senior terhadap junior di tubuh TNI ini terus berulang? Prada Lucky merupakan anggota Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere di Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia baru bertugas di tempat tersebut lebih kurang 2 bulan setelah menyelesaikan pendidikan Tamtama TNI Angkatan Darat. Sepriana Paulina Mirpe, ibu korban pada Jumat 8 Agustus 2025 mengungkapkan kekejian yang dialami anaknya. Kekejian dilakukan sekitar 20 seniornya pada akhir Juli 2025. Lucky menceritakan itu kepada ibunya beberapa jam sebelum meninggal. Salah satunya Lucky mengaku dicambuk menggunakan selang oleh seniornya. Di batalion mereka menyiksa Lucky dengan berbagai cara selama berhari-hari. Jejak kekerasan ada di sekitar tubuh Lucky. Lantaran kondisinya drop, Lucky lalu dibawa ke rumah sakit terdekat dan menjalani perawatan intensif. Pada 6 Agustus 2025 lalu, Lucky mengembuskan napas terakhir. Sekarang ibu saya minta keadilan. Saya pun anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Di tengah upaya itu beredar bocoran informasi yang diduga laporan internal TNI AD ihwal kasus itu. Laporan itu diduga berasal dari atasan Lucky yang ditujukan kepada pimpinan di Komando Daerah Militer 9 Udayana. Dalam laporan disebutkan korban mengalami penyimpangan seksual. Terkait hal ini, Komando Daerah Militer 9 Udayana dalam siaran pers yang dikirim pada Sabtu pagi mengaku telah mengambil langkah cepat dan tegas menyikapi peristiwa meninggalnya Prada Lucky. Meski demikian, Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letnan Kolonel Infantri Amir Syarifuddin, enggan memberikan konfirmasi. Amir juga menyatakan Kodam 9 Udayana tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi foto-foto atau dokumen yang beredar luas di media sosial. Kejadian-kejadian yang menimpa itu semua kita tidak bisa jelaskan secara detail karena Kodam telah membentuk tim investigasi. Apa yang terjadi itu kita tunggu, bahwa proses investigasi saat ini sedang berjalan. Jadi yang beredar di masyarakat itu informasi dari ini, dari itu kita boleh sampaikan bahwa itu tidak benar. Itu baru laporan awal yang dari hasil investigasi kita nanti lihat. Kejadian yang sebenarnya bagaimana? Kejadian yang sebenarnya kita tunggu dari hasil tim investigasi. Saat ini 4 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus kematian Prada Lucky. Keempat tersangka yaitu Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Mereka saat ini ditahan di Subdenpom 9 di ND. Kasus kekerasan senior terhadap junior di lingkungan TNI yang berujung pada kematian ini bukanlah hal baru. Tercatat sejumlah kasus serupa juga pernah terjadi. Lalu mengapa peristiwa seperti ini kerap terulang? Salah satu kejadian serupa pernah terjadi di tahun 2022. Saat itu, anggota TNI AU Prada Muhammad Indra Wijaya tewas setelah dianiaya oleh seniornya. Belakangan penyelidikan menemukan Indra tewas karena dianiaya oleh seniornya saat bertugas di Markas Komando Operasi Udara 3 Biak, Papua. Dalam kasus penganiayaan Prada Indra ini, Pomau Kopsu 3 Biak, Papua telah menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan senior korban. Menanggapi berulangnya kasus kekerasan di lingkungan TNI, peneliti Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Hairul Fahmi menilai persoalan ini bersifat kompleks. Menurut Fahmi, insiden kekerasan terhadap junior tak bisa semata-mata hanya menyalahkan pelaku, tapi harus dilihat dari struktur dan dinamika yang lebih luas dalam institusi. Fahmi juga menyoroti kultur yang mengakar di internal lembaga pertahanan negara itu. Meski proses rekrutmen prajurit mensyaratkan uji psikologi, hal itu tidak serta-merta menjamin perilaku prajurit setelah bertugas. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa pendidikan TNI memang dibentuk sebagai alat kekerasan negara, bertujuan membentuk prajurit yang siap tempur. Mentalitas ini menurut Fahmi dapat menciptakan tuntutan bagi prajurit untuk menjadi superior, bahkan cenderung arogan. Kondisi ini menjadi berbahaya ketika prajurit TNI tidak mampu mengendalikan emosinya. Untuk mengatasi fenomena ini, Fahmi menyarankan agar kekerasan yang bersifat impulsif dan eksesif dapat diminimalkan. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai moral prajurit, mempertegas integritas, serta menumbuhkan rasa malu terhadap setiap penyimpangan. Kasus Prada Lucky kembali mengingatkan kita pada persoalan sistemik yang tak kunjung usai di tubuh TNI. Lalu langkah strategis apa yang harus diambil TNI agar kekerasan serupa tak lagi terulang? Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya atas kasus ini?